Sejarah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Cornelis de Houtman, seorang tokoh kunci dalam eksplorasi maritim Belanda, memimpin ekspedisi pada tahun 1595. Saat itu, persaingan sengit antara negara-negara Eropa untuk mendominasi perdagangan rempah-rempah sangat kencang. Eropa terobsesi dengan kekayaan rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan mencari cara untuk menghilangkan perantara dalam perdagangan tersebut. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk di perairan Kepulauan Indonesia pada tahun 1996, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sebagaimana dua bangsa Eropa terakhir, kedatangan kapal bangsa Belanda ke Nusantara semula dilatar belakangi dengan tujuan untuk mencari rempah. Usaha pencarian rempah oleh Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis, dua imperium terbesar di daratan Eropa pada masanya. Tadinya Belanda mendapat suplai rempah dari Lisboa, ibu kota Portugis. Namun, sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, negeri oranye dilarang menerima suplai rempah dari Portugis. Padahal, oleh orang-orang Eropa, rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Dan rempah sangat dibutuhkan untuk itu. Oleh karena itu, Belanda kemudian mencari jalan lain untuk mendapatkan pasokan rempah. Orang-orang Belanda pun kemudian mulai melakukan perjalanannya menuju samudra. Ekspedisi Cornelis de Houtman melibatkan 4 kapal yang berlayar melintasi perairan yang sulit. Pertempuran dengan penduduk setempat di Tanjung Harapan dan Samudra Hindia menjadi bagian dari perjalanan mereka. 4 kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Sebelum angkat sau dari Amsterdam, Cornelis mendapat informasi bahwa di timur, jauh di sana, ada kepulauan penghasil rempah-rempah yang dikenal dengan nama Nusantara. Orang-orang Belanda telah menemukan Banten yang sejatinya hanya merupakan sebagian kecil dari kepulauan rempah-rempah paling menggiurkan di dunia. Praktek kolonialisme Belanda di Nusantara segera dimulai, dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalannya. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Cornelis menjadi salah satu orang paling berpengaruh. Selain karena berhasil mendapatkan informasi dari Portugal, dia termasuk pernah ditangkap dan dipenjara oleh otoritas di sana. Ia juga menyumbang dana sebesar 300.000 gulden untuk persiapan pelayaran itu, sebagaimana diungkapkan Peter Friesmont pada tahun 2012 dalam buku yang berjudul Batavia. Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Semula, kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka. Namun ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Meskipun begitu, rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada tahun 1597 dengan membawa serta banyak peti berisikan rempah-rempah. Pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah di Nusantara kemudian dianggap sukses. Keberhasilan rombongan de Houtman kemudian mendorong pelayaran-pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan setelah kembalinya rombongan de Houtman dikenal dengan masa Wildvaart. Pelayaran tak teratur. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan milik perusahaan-perusahaan swasta di Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Neck. Berbeda dengan Houtman, Van Neck bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal. Pada Maret 1599, rombongan Van Neck berhasil mencapai Maluku, yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan Van Neck menjangkau Maluku membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda pada tahun 1601. Gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Rangkaian pelayaran itu lantas diikuti dengan langkah orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di sejumlah daerah di Nusantara.
Sebenarnya, baik Spanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan Kepulauan Nusantara dari bangsa lain Eropa. Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal yang melakukan penjelajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang seluk-beluk strategi, kelebihan, dan kekurangan pelayaran yang dilakukan oleh Portugis. Setiap gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara membuat terdapat beberapa perusahaan dagang yang saling bersaing di Nusantara. Akibatnya, keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa berkurang. Untuk menanggulangi dampak persaingan tersebut, pada tahun 1602 dibentuklah Vereniging de Oost-Indische Compagnie atau disingkat VOC. Sebagaimana Perserikatan Dagang Belanda lewat VOC, perusahaan dagang swasta bersatu dan menghilangkan persaingan sesama pedagang Belanda. Berdirinya VOC juga menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara.